Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, renungan firman Tuhan, saya memberikan tema pemulihan yang Allah kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin pada hari ini mengalami sesuatu yang dirasa berat dan tidak mungkin dapat dipulihkan, misalnya hubungan dengan suami atau istri, hubungan anak dengan orang tua, mungkin juga kegagalan dalam pekerjaan, pergumulan dengan sakit penyakit, dan lain sebagainya. Namun hari ini saya ingin mengabarkan sebuah berita bahagia, yaitu Allah selalu ingin memulihkan keadaan kita dan tidak ada hal yang tidak dapat Ia pulihkan. Dan sebelum lebih jauh kita membahas tentang pemulihan yang Allah kerjakan, saya akan mengawali dengan pengertian pemulihan. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 21. Saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Dikatakan yaitu, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kata pemulihan saya ambil di dalam ayat ini, yang terjemahan dalam bahasa Yunaninya adalah apokatastasis, yang memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, restoration of a true theocracy, yang memiliki arti yaitu pemulihan teokrasi yang sejati. Yang dimaksudkan di sini adalah memulihkan kerajaan Allah di bumi. Dan yang kedua, pengertian dari apokatastasis adalah restoration of the perfect state before the fall, yang berarti pemulihan kepada suatu keadaan sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Kata apokatastasis ini sebenarnya adalah istilah kedokteran yang dipakai jika seseorang sakit, kemudian kondisinya pulih kembali seperti semula sebelum sakit. Namun pada renungan hari ini saya akan lebih fokus kepada pengertian yang kedua, meskipun pemulihan ini berkaitan sangat erat dengan pemahaman tentang kerajaan Allah. Jadi sangat saya sarankan kepada Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mendengarkan renungan-renungan tentang kerajaan Allah yang telah disampaikan oleh beberapa rekan hamba Tuhan. Lalu bagaimana sebenarnya pemulihan yang Allah kerjakan? Seperti tadi yang telah kita ketahui, dari arti katanya bahwa Allah akan memulihkan keadaan kita seperti sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Allah akan memulihkan kita ke keadaan yang sempurna. Mari kita lihat keadaan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, yaitu mereka hidup rukun, baik di dalam keluarga maupun di dalam hubungan antar sesama manusia. Mereka juga sehat, bahkan tidak mengenal apa itu penyakit. Mereka hidup berkelimpahan, yaitu mereka diberkati dan mereka mampu menjadi berkat. Dan yang terutama adalah status dan posisi mereka, yaitu berotoritas penuh atas alam, bahkan memiliki kuasa atas iblis. Dan hal yang paling luar biasa adalah pemulihan itu sudah terjadi di dalam roh kita. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, yang kita sebut dengan lahir baru. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pertanyaan kita, kapan Allah memulihkan? Yaitu sejak Yesus mati di atas kayu salib. Yesus melenyapkan dosa, Yesus melenyapkan sakit penyakit, Yesus melenyapkan segala kutukan, dan bahkan Yesus melenyapkan kuasa iblis. Namun Bapak Ibu, ada satu hal lagi yang harus dipulihkan jika kita mau hidup bahagia di bumi ini. Ya, benar, jiwa kita.
Karena lewat jiwa kita, terutama pikiran, iblis akan berusaha menipu kita dengan segala kebohongannya. Dengan mengatakan bahwa kita ini sakit, kita tidak dicintai, kita tidak akan pernah sukses, kita akan mengalami kegagalan, dan lain sebagainya. Lalu jika pikiran kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, maka itu akan termanifestasi kepada keadaan jasmani kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan, baik itu kesembuhan, baik itu kelimpahan, baik itu kerukunan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk mengalami pemulihan, syarat utamanya adalah Bapak Ibu, ayo ya, kita mari sama-sama banyak merenungkan firman Tuhan. Sehingga iman kita timbul dan kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya Allah rancangkan dalam hidup kita. Apa kehendak Allah dalam hidup kita. Lalu, apa peranan Allah dalam pemulihan keadaan kita sekarang ini? Yaitu Allah telah menyiapkan hasil pemulihan yang tidak terduga bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yaitu pemulihan dengan hasil 2 kali lipat atau dapat dikatakan lebih baik daripada yang sebelumnya. Inilah yang disebut di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita sering mendengarkan lagu ini, bahkan kita sering menyanyikan lagu ini. Namun apakah kita tahu maksud dari lagu ini bahwa Tuhan benar-benar sudah menyediakan hasil dari pemulihan yang bahkan di luar harapan kita, lebih tinggi dari harapan kita. Namun saya tidak akan membahas dengan detail tentang hasil pemulihan ini, namun tertulis bahwa memang itulah prinsip pemulihan yang alkitabiah. Memang itu adalah prinsip pemulihan yang Allah kerjakan. Saya akan mengambil contoh di dalam Alkitab yang pertama tentang Ayub. Kita tahu peristiwa tentang Ayub, yaitu ia sangat menderita dan telah kehilangan banyak hal. Tetapi mari kita melihat hasil dari pemulihan yang Allah kerjakan. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Mari kita melihat contoh yang kedua, yaitu Yusuf. Di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-42 dan 43, di sana diceritakan tentang kisah keluarga Yusuf yang tidak rukun. Yusuf pun dijual dan akhirnya dijadikan budak. Tidak cukup sampai di sana, Yusuf mengalami difitnah dan Yusuf dipenjara. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan dan terbukti bahwa pemulihan yang dihasilkan oleh Allah itu berkali-kali lebih baik dari sebelum terjadi penderitaannya. Keluarga Yusuf menjadi harmonis, Yusuf dicintai saudara-saudaranya, bahkan Yusuf menjadi orang kepercayaan raja dan memegang kekuasaan di pemerintahan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan tunggu sampai di sorga baru kita alami pemulihan. Tetapi Allah mau pemulihan kita alami saat ini, di bumi yang kita tinggali ini. Sebab Yesus sendiri mengajarkan kepada kita berdoa, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Selamat mengalami pemulihan dengan hasil yang tidak terduga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah menyediakan pemulihan dalam hidup kami. Kalau pada pagi hari ini jemaat-jemaat-Mu yang membutuhkan pemulihan, biarlah Tuhan kami terus merenungkan firman Tuhan bahwa semuanya sudah Tuhan sediakan dengan sempurna. Kami yang sakit telah menerima kesembuhan. Keluarga kami yang sedang tidak rukun, yang tidak harmonis, Tuhan sudah pulihkan. Apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan kegagalan kami, Tuhan sudah lancarkan semuanya. Tuhan memberkati setiap kami, sehingga kami mampu menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.